selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di SMPN Satnafil Manike. Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk persyaratan bukit. Seperti apa kelanjutannya, kita simak dalam video berikut ini. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar semua hari ini? Luar biasa. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita hari ini, semua sudah siap toh? Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan surga, terima kasih daripada melaksanakan dengan baik. Kita mengingat akan puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, jadi untuk kegiatan kita hari ini sudah berdoa. Ibu mau ambil absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke. Semua tugas-tugas sudah dikumpulkan ya. Ibu sudah periksa semua. Terima kasih untuk partisipasinya. Baik. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, supaya kamu juga memiliki semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini, Ibu juga memiliki semangat untuk memberikan pelajaran hari ini. Lihat teman samping kiri, lihat teman samping kanan. Oke, sekarang kita bagi senyum ya, supaya Ibu dan kamu kita sama-sama semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Bagi senyumnya dong. Smile, smile, smile. Terima kasih. Tepuk terima kasih. Ini Semangat. tong tong, ting tong. Terima kasih. Yes. Baik. Ada dua pertanyaan yang mau Ibu kasih ke kamu. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah murid Yesus? Ya, murid yang dipanggil Yesus itu ada berapa? Siapa yang tahu angkat tangan? Silakan ini. 12 murid Yesus. Oke. Sebutkan dua orang murid pertama yang dipanggil oleh Yesus. Siapa? Siapa yang tahu angkat tangan? Silakan. Marsha, Petrus dan Andreas. Petrus dan tepuk tangan. Kita berikan tepuk terima kasih untuk Marsha. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, Semangat. ting tong. Terima kasih. Yes. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada 12 murid Yesus dan murid pertama yang dipanggil oleh Yesus adalah Simon Petrus dan Andreas. Oke, kalau begitu materi yang akan diberikan hari ini adalah panggilan murid Yesus. Jadi hari ini kita sama-sama mendalami materi tentang panggilan murid Yesus. Seperti apa panggilan murid Yesus itu? Kita lihat dalam tujuan pembelajaran ini. Dalam tujuan pembelajaran ini, kita sama-sama, Ibu dan kamu, kita sama-sama berjalan di satu rel yang sama untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Di akhir pelajaran ini yang harus kita capai adalah kamu sebagai peserta didik mampu memahami apa? Makna Tuhan Yesus Kristus pada para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ini yang disebut dengan kriteria yang harus kita laksanakan supaya mencapai tujuan pembelajaran ini. Ada beberapa hal ini. Yang pertama, kita harus bersyukur atas panggilan dan perutusan murid Yesus ya. Yang kedua,
Kriteria pencapaian dari tujuan pembelajaran ini yang akan ibu nilai kamu itu, kamu harus bertanggung jawab dalam menanggapi panggilan dan keputusan murid Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Dalam penilaian pengetahuan nanti, kamu harus mampu menguraikan cara-cara Yesus memanggil murid-muridnya. Dalam proses kita nanti, kamu harus mampu menguraikan. Lalu kamu mampu menguraikan reaksi apa yang ditunjukkan oleh para murid ketika Yesus memanggil mereka. Lalu kamu juga harus menguraikan konsekuensi atau syarat-syarat menjadi seorang murid Kristus, murid Yesus. Dan dalam kehidupan sehari-hari kamu harus menunjukkan sikap kamu sebagai murid Yesus dalam hidup sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, di sekolah itu seperti apa. Dan yang terakhir, proyek kita nanti itu kita buat ini drama singkat tentang panggilan murid Yesus. Di sana kita akan tahu reaksi murid seperti apa. Berdasarkan teks kitab suci kita akan melihat semua itu. Baik, ini tujuan pembelajaran dan kriteria tujuan pembelajaran. Oke, sekarang kita akan menyimak sebuah video tentang panggilan, ya. Oke. Dalam kelompok ini kita akan mendiskusikan yang pertama, pertanyaan menantang apa yang kamu temukan dalam video ini. Apa masalah yang kamu temukan dari masalah itu kamu temukan, kamu tentukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, ya. Oke, sekarang masuk dalam kelompok. Dalam 3 kelompok. Baik, jadi setelah kita menjawab pertanyaan
pertanyaan menantang tadi, sekarang kamu merencanakan proyek. Ya. Perencanaan proyek ini kita buat dalam bentuk video, ya. Drama singkat tentang panggilan murid Yesus yang kamu lihat atau kamu cari dia punya kontennya itu di dalam teks kitab suci yang Ibu sudah bagikan. Ya. Jadi di dalam teks kitab suci itu materi apa, konten apa yang menjadi video kamu, ya? Menjadi drama kamu. Ya. Baik, jadi setelah pertanyaan-pertanyaan menantang yang sudah kamu jawab di dalam kelompok, ya, sekarang kamu diskusikan, kamu buat perencanaan proyek. Ya. Perencanaan proyek itu kamu mendapat drama tentang apa? Panggilan murid Yesus seperti apakah panggilan murid Yesus? Panggilan murid Yesus yang pertama. Selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam diskusi kami akan membuat proyek drama dalam kitab suci Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32 tentang Lewi pemungut cukai. Pelaku utama Yesus diperankan oleh Lewi, murid-murid diperankan oleh Melani, dan orang Farisi diperankan oleh Nada dan Clarita. Jadwal latihan jadwal latihan hari Senin sampai Sabtu. Berapa kali latihan? 6 kali. Jadwal pengeditan 22 Oktober 2024. Edit dan video Nada. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, Mari, ikutlah aku. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungkut-sungkut kepada murid-murid Yesus, katanya, Mengapa kamu makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu kata Yesus kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tadi, tetapi orang berdosa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Demikian drama singkat kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Sekali lagi kita berikan tepuk terima kasih. Ding ding, tong tong, ting tong, terima kasih. Yes. Oke. Setelah kita mengikuti presentasi semua tadi, kita bangkit berdiri. Loyo. Oke, tepuk semangat. 1 semangat, 2 semangat, lebih semangat. Boom, 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 boom. Lebih. Halo. Hai. Halo. Seluruh proses pembelajaran kita hari ini kita sudah melewati mulai dari
menarasikan dan mendramatisasikan proyek kita. Nah, sekarang kita sampai pada langkah yang berikut, yaitu kesimpulan. Sebelum Ibu membuat kesimpulan, Ibu mau minta kesimpulan dari kamu untuk seluruh materi hari ini, ya. Dari kelompok Ona. Yesus memanggil orang untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah. Jadi menurut mereka di kelompok 3 yang disampaikan oleh Ona, bahwa Yesus memanggil para muridnya untuk mengikuti dia untuk mewartakan kerajaan Allah. Dari kelompok 1, Jessica, silakan. Reaksi yang ditunjukkan oleh murid-muridnya bermacam-macam. Ada yang langsung mengikutinya dan ada yang masih ragu-ragu. Oke. Dari kelompok 2 kelompok 1 menyampaikan bahwa dari seluruh proses pemanggilan murid-murid Yesus itu ada beberapa reaksi. Ada yang langsung ikut, ya, seperti yang didramatisasikan oleh kelompok 3 tadi, ya. Ada yang masih ragu, ya. Ada yang memberikan penawaran. Jadi dari seluruh mereka melengkapi jawaban dari kelompok 3 bahwa dalam panggilan murid Yesus ada berbagai macam reaksi yang muncul. Ada yang mengikutinya secara spontan, langsung, tanpa reaksi atau tanpa komentar, tetapi ada yang masih memberikan komentar atau masih ragu. Yang berikut dari kelompok 2, silakan. Syarat-syarat mengikuti Yesus adalah menyangkal diri, bersalin, dan mengikuti Yesus. Baik, mereka melengkapinya dengan menyampaikan syarat-syarat mengikuti Yesus. Jadi seperti mereka punya presentasi bahwa syarat-syarat mengikuti Yesus itu ada 3, yaitu apa tadi? Menyangkal diri, bersalin, dan mengikuti Yesus. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari jawaban-jawaban tadi itu Ibu membuat kesimpulan final seperti ini, ya. Jadi Yesus memanggil para muridnya, ada 12 rasul itu, ada 12 murid Yesus, untuk ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus. Lalu yang berikut, sikap yang dituntut dari kita sebagai murid Yesus adalah, ya, datang kepada Yesus, lalu melihat dan memahami siapa Yesus. Datang kepada Yesus, lalu melihat dan memahami siapa Yesus, lalu kita mengerti apa makna panggilan Yesus, ya. Maksudnya apa? Setelah kita melihat, tinggal bersama, datang dan mengikuti Yesus, lalu kita yang terakhir tinggal bersama Yesus dan menjalin hubungan pribadi secara mendalam dengan Yesus, ya. Datang, melihat, dan menjalin hubungan dengan Yesus. Nah, maka kita akan mencapai apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi, bahwa dalam mengikuti Yesus itu ada beberapa syarat yang disampaikan oleh Yesus, juga dalam dramatisasi yang disampaikan oleh kelompoknya Adrian dan Mamu mereka tadi, bahwa Yesus tadinya menyampaikan yang mengikuti aku harus menyangkal diri, mengikuti saya dan memikul saya. Nah, yang berikut, panggilan tadi itu diawali oleh Yesus, ya. Seperti pemungut cukai tadi, yang datang panggilnya itu siapa? Yesus. Yang mendekati pemungut cukai itu siapa? Yesus, ya. Jadi Yesus yang punya inisiatif, ya. Yesus yang punya inisiatif, dan ada berbagai macam reaksi tadi sudah disampaikan oleh Jessica tadi, bahwa ada banyak reaksi. Kami di sana. Ada yang secara spontan, ada yang masih ragu. Ada pula murid yang masih ingin menyelesaikan pekerjaan, masih menyelesaikan urusan duniawi. Nah, orang yang seperti ini, yang masih ragu-ragu itu tidak cocok menjadi murid Yesus, tidak cocok. Cocoknya seperti pemungut cukai tadi, spontan mengikuti Yesus. Dan proses pemanggilan murid Yesus sampai detik ini masih berlangsung, ya.
dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti dia, menjadi muridnya sebagai temannya, partnernya. Partner itu teman, rekan dalam mewartakan kabar sukacita, yaitu kerajaan Allah. Oke, berikut. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Mari ke tempat duduk masing-masing dan ibu akan melakukan evaluasi kepada kamu. Dan sebelum kita evaluasi itu, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, ibu mau mengevaluasi terlebih dahulu apa yang kamu alami dalam proses pembelajaran tadi. Apa yang kamu sukai? Drama. Bagaimana, Ready? Drama. Tadi kamu dapat peran jadi apa? Yesus. Oke. Jadi dia senang, dia suka, Ready suka karena dia mendapat peran menjadi Yesus. Ada proyeknya, jadi kamu terjun langsung menjadi Yesus, mengalami tokoh Yesus. Oke? Dan tepuk terima kasih untuk Ready dulu. Tepuk terima kasih. Ding ding, tong tong, ding dong, terima kasih. Yes. Siapa lagi? Apa yang kamu sukai? Silakan Atika. Ice breaking yang udah ditepuk, semangat tadi. Ini siapa namanya? Atika suka dengan bum 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 tadi itu. Oke. Baik. Lalu siapa lagi? Apa yang kamu tidak sukai dari proses pembelajaran kita ini? Ada yang penjelasannya seperti apa? Penjelasan seperti apa yang kamu tidak sukai? Oh, yang kau sukai. Oh, yang dia sukai, bukan yang dia tidak sukai. Yang penjelasan seperti apa? Oh, dengan video. Jadi ibu yang salah paham tadi, bukan dia menyatakan tidak suka, tetapi dia menyukainya penjelasan melalui video. Baik, terima kasih. Tepuk salut untuk ini. Kalau udah ketawa tapi kita tepuk salut sendiri. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Baik, karena dia sudah menyampaikan seperti itu. Ada yang lain yang tidak suka dengan pelajaran hari ini? Tidak. Yang lagi bertanya, ada yang tidak suka dengan pelajaran hari ini? Tidak. Oke, baik. Jadi ibu mau menyampaikan evaluasi untuk kamu ya. Jadi seluruh proses pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik. Hanya masih ada yang belum aktif dalam diskusi. Ya. Kamu rasakan toh dalam diskusi tadi ya. Jadi ibu harus sampaikan ini evaluasi. Ada yang masih belum aktif toh? Oke. Ada juga yang belum mendalami perannya ya. Sebagai murid Yesus belum benar-benar mendalami perannya, sebagai Yesus juga ada yang belum mendalami peran. Ya, jadi usahakan kelompok 1 sampai 3 siap untuk kamu mendalami peran lebih bagus lagi, sehingga dalam pengambilan video nanti yang sudah kamu jadwalkan tadi itu di pertemuan berikutnya itu semuanya sudah fix, sudah selesai. Oke? Oke. Ini sudah ada soal-soal evaluasi kamu kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Tanya sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari tadi. Berikan jawaban-jawaban sesuai dengan apa yang kamu terima tadi itu ya. Bisa? Siap kerja masing-masing. Terima kasih banyak ya untuk proses hari ini, untuk kamu yang sudah memberikan presentasi dengan baik, yang sudah diskusi, yang terlibat aktif dalam proses diskusi. Untuk proses pembelajaran kita hari ini, terima kasih banyak untuk kalian semua ya. Nanti penugasan untuk kamu, tugas buat drama tadi dalam bentuk video ya. Video, jadi kuasai kamu dengan durasi waktu 10 menit ya. 10 menit ya. Oke. Berikut. Jadi materi pelajaran kita yang kali berikut itu kita masih dengan materi ini ya. Panggilan murid Yesus, untuk kita melihat video dan ini ya.
Beli ikan di pasar Senggol. Jangan lupa pakai sendal. Anjay. Yesus sudah memanggil kita menjadi murid-muridnya. Ayo kawan-kawan, mari kita tetap semangat. Oke? Mari kita menutup seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa. Kepada teman yang punya tugas hari ini, kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah pada yang surga, puji dan syukur karena kehadiratmu, karena Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga saat ini. Sekarang kami mau pulang. Kami mohon ya Bapa, bimbinglah kami dalam perjalanan agar tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan mengingatkan kami kunci kini dan sepanjang